Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Malam ini kita masih mengkaji surah Abasa. Betul ya, surah Abasa ya. Sampai ayat berapa sekarang? 13, 14. Baik. Yang ikuti dengan kitab terjemahannya, silakan dibuka halaman 41. Taib. Ana awali dengan tilawah surah Abasa ini sampai ayat ayat 22 ayat 23 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara. Baik. Kita mulai dari ayat 13-14 ya. Qala Allah Ta'ala fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Kemudian disebutkan kedudukan dan keagungan peringatan ini serta ketinggian derajatnya. Allah berfirman fi suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan yakni kedudukannya, mutahharah lagi disucikan dari berbagai kekurangan dan dari gangguan serta pencurian syaitan. Ana bacakan tafsir aslinya ya.
Thumma dzakara, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, thumma dzakara atau thumma dzukira mahallu hadhihi tadhkirah, kemudian disebutkanlah tempat peringatan ini, wa idhamuha, dan keagungannya, wa raf'i qadriha, dan ketinggian derajatnya. Allah berfirman, faqala, maka Allah berfirman, fi suhufin mukarramah marfu'ah, ay al-qadr wa rutbah, yang ditinggikan derajatnya dan tingkatannya, mutahharah, yang disucikan, minal afat, dari berbagai kekurangan, wa an tanaluha aidus syayatin aw yastasriquha, dan dijaga sehingga tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan syaitan dan tidak bisa mencurinya. Untuk perhatikan ini ya. Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'anul Karim. Segini mulianya, segini agungnya. Alhamdulillah sampai hari ini masih ada orang-orang yang mengagungkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu marfu'ah, ditinggikan derajatnya, kedudukannya oleh Allah, sehingga kita harus memuliakannya. Nih contohnya ya, meletakkannya saja begini, di rak-rak, tidak dibiarkan tergeletak di lantai, di tanah. Ini secara fisik cara kita memuliakan Al-Quran. Kemudian banyak orang-orang yang berebut untuk mendapatkan bagian pahala dari Al-Quran yang mulia. Ada yang membacanya dijadikan tabungan akhirat. Ganjaran Al-Quran itu, baca Al-Quran dijanjikan oleh Allah per huruf. Masya Allah. Al-Quran juga dikhabarkan oleh Rasulullah SAW nanti bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya ya. Apalagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan itu akan mengorbit menjadi orang yang paling hebat, paling bagus. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Alhamdulillah masih banyak orang-orang dermawan ya, mewakafkan tanahnya, berlomba-lomba untuk mencari keberkahan Al-Quran. Ada orang-orang dermawan yang rutin menjadi donatur orang-orang yang mengajar Al-Quran atau lembaga-lembaga yang mengajarkan Al-Quran. Masih ada orang-orang atau anak-anak kaum muslimin yang meluangkan waktu untuk menghafal ya, menghafal. Ada yang 9 tahun hafal 30 juz, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang kadang-kadang kurang dari itu hafal, karena memang Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Alhamdulillah. Masih ada orang-orang yang meluangkan waktu untuk mempelajari dengan harapan bisa memahami kemudian mengamalkan sehingga menjadi mulia ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan kaum-kaum dengan Al-Quran dan menghinakan kaum-kaum yang lain dengan Al-Quran ya. Orang-orang yang beriman, dia meluangkan waktu mempelajari, setelah paham dia berusaha untuk mengamalkan. Ini dari pihak orang-orang yang beriman. Orang kafir seperti yang antum dengar akhir-akhir ini ya, ada yang membakar Al-Quran, ada yang menginjak-injak Al-Quran ya. Di zaman Abu Jahal hidup belum ada bakar Al-Quran karena belum terkumpul dalam mushaf. Nah, Abu Jahal itu mati tahun 2 Hijriah. Quran masih berproses ya, belum turun semuanya. Tapi mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Mereka mengatakan itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Yang disampaikan Muhammad itulah dongeng, ya, asatirul awwalin, itu perkataan untuk penyair, perkataan dukun dan lain sebagainya. Bahwa bahkan Rasulullah SAW yang menerima Al-Quran dinyatakan dianggap mereka gila. Allah bantah semua. Setiap ada tuduhan yang tidak benar terhadap Al-Quran, Allah tepis. Demikian juga Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran itu juga tidak dibiarkan jadi bulan-bulanan orang kafir. Wa ma sahibukum bimajnun wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin. Quran itu bukan perkataan penyair. Muhammad itu bukan penyair, tapi dia nabi, dia rasul. Yang beliau sampaikan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, wahyu. Jadi memang dari dulu Al-Quran ini ketika sudah diturunkan oleh Allah itu membelah manusia ini. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang percaya bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kalamullah, ada yang tidak percaya. Dan sikap antara yang beriman dengan yang tidak beriman itu sangat berbeda, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena sebab imannya dijamin masuk surga. Umar bin Khattab, ya, karena sebab imannya, ya, dijamin masuk surga. Demikian juga Utsman, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Abu Lahab yang menolak Al-Quran divonis masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh. Dan nanti di akhirat itu pasti kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang itu salah satu titik tolaknya adalah berawal dari Al-Quran, pasti. Nanti kalau manusia itu sudah satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengamalkan Quran dengan orang yang mengingkari Al-Quran pasti tidak sama, ya, itu satu saat. Nah, taib. Dan alhamdulillah kaum muslimin di negeri kita ini punya sikap mengagungkan Al-Quran yang luar biasa. Tadi dinyatakan mutahharah, Al-Quran itu disucikan, ya. Kalau Al-Quran itu mutahharah, ya, maka sudah seyogyanya dimuliakan dengan cara tidak memegangnya, tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, ya. Ini kadang-kadang menjadi perdebatan sengit antar sesama muslim. Memegang Quran itu mushaf apakah harus suci atau tidak? Tolong agama itu jangan diperdebatkan. Masing-masing jalan dengan keyakinannya masing-masing. Dan tidak menimbulkan kesulitan. Apalagi antum-antum yang muda, ya. Saya yang sudah setengah abad lebih, itu saya bisa adzan maghrib begini, wudu maghrib itu nanti sampai isya saya tidak batal. Wudu subuh itu kalau ini kadang-kadang sampai jam 9, jam 10 tidak batal. Artinya kalau saya habis sholat apa namanya subuh, seandainya saya tilawah itu mungkin dapat 1 juz 2 juz tanpa batal. Dan saat itu keyakinan saya tidak boleh memegang mushaf yang murni mushaf, ya, bukan kitab tafsir, kecuali dalam keadaan suci. Artinya saya bisa berjam-jam memegang mushaf tanpa harus terputus dengan batalnya wudu saya. Antum juga demikian, apalagi yang muda itu, yang belum ada gangguan buang air kecil, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga yang punya keyakinan boleh tidak apa namanya, tidak harus suci, tapi ulama sepakat baca Quran itu afdalnya, utamanya adalah dalam keadaan suci. Jangankan baca Quran, zikir itu afdalnya, utamanya adalah dalam keadaan suci. Maka ketika ada orang bisa menjaga kesuciannya, mudawwimul wudhu namanya, itu orang-orang hebat. Dia zikir sambil naik motor, dia zikir sambil apa namanya, sambil naik kendaraan dalam keadaan suci. Tapi antum jangan menganggap remeh. Kalau nggak dapat taufik dari Allah, jangankan wudu untuk menjaga kesucian, wudu untuk sholat aja enggak. Ada orang itu mahir wudu, ya, secara teknis dia sangat menguasai wudu, tapi kadang-kadang 5 kali sehari bablas dia tidak pernah wudu, dan itu muslim. Ya, hati-hati, hidup ini kadang-kadang agama itu bisa tergerus dengan mudah. Kita salah tempat, kita salah gaul, Masya Allah. Kadang-kadang wudu yang seharusnya itu begitu ringan, ya, begitu semangat seorang mukmin, kadang-kadang tidak. Wudu untuk sholat pun tidak. Taib. Berikutnya masih
menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Bi aidi safarah, bahkan di tangan para penulis, para malaikat, para penulis ya. Ini kok nggak nyambung kalau terjemahannya menurut saya. Safarah itu jamak dari safir. Safir itu duta ya. Di tangan para duta, maksudnya malaikat. Nah, ini lihat tafsirnya, yakni para malaikat yang merupakan utusan atau duta antara Allah dengan para hambanya ya. Coba nanti dirujuk ke Quran terjemah aslinya, apakah di tangan para malaikat penulis? Kalau penulis ini nggak nyambung ini, karena tafsirnya saja jelas di sini disebut apa? Utusan atau duta ya. Safarah, saking mulianya Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayakan malaikat yang menyampaikan Al-Quran dari haribaan Allah, dari sisi Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan nanti dalam surah Idza Syamsu Kuwirat, surah At-Takwir, itu juga kita temukan sifat malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Kiramin bararah. Di situ innahu la qaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in samma amin. Jadi malaikat Jibril yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu itu malaikat yang perkasa. Taib. Bal hiya bi aidi safarah, bahkan mau'idah atau pelajaran atau peringatan dari Allah itu bi aidi safarah, di tangan ya, para duta yang mulia. Wahumul malaikah, mereka adalah para malaikat alladzina hum as-sufara'u bainallahi wa baina ibadi, yang mereka itu merupakan duta antara Allah dan hamba-hambanya ya. Jadi Al-Quran, kalau kita bicara Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, turunnya ini tidak langsung Allah berfirman kepada Nabi, tapi di sini ada duta, ada perantara ya, yaitu malaikat yang menyampaikan dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramin, yang mulia-mulia, bararah, lagi baik, lagi berbakti. Malaikat ini disifati kiramin, ay katsiril khairi wal barakah, yang banyak kebaikan dan keberkahannya ya. Kalau manusia ya, itu mulianya karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena malaikat itu tidak ada yang durhaka, semua tunduk patuh kepada Allah, maka mereka adalah hamba-hamba yang mulia ya. Tidak seperti manusia. Manusia itu ada yang khairul bariyah, yang beriman, beramal saleh ya kan, yang kafir itu syarrul bariyah ya. Tapi kalau malaikat itu tidak ada yang kafir, tidak ada yang durhaka ya. Maka di sini disifati oleh Allah kiramin, ay katsiril khairi wal barakah, banyak kebaikannya. Demikian juga kita itu kalau banyak kebaikan kita, ada iman, ada amal soleh, artinya taat atau bertakwa, kita pun akan mulia. Ini prinsip ya, ajaran Islam ini luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya Allah itu menetapkan tolok ukur kemuliaan seseorang itu karena dia Arab, karena dia orang Arab. Kita ini yang non Arab, yang ajam namanya ya, itu berarti tidak punya kemuliaan, tidak punya kesempatan untuk mulia. Ngapain kamu rukuk sujud, ngapain kamu jalan bertakwa segala, nggak ada gunanya. Yang mulia di sisi Allah itu orang Arab, kamu bukan Arab, blasteran pun tidak, kan gitu kan ya. Apalagi kalau seandainya yang mulia di sisi Allah itu orang-orang kaya, maka orang-orang miskin tidak punya kesempatan untuk mulia. Dan setiap zaman itu pasti ada orang miskin.
Karena Allah yang mengatur rizki itu memang menyatakan ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan itu juga Masya Allah lapangnya itu selapang-lapangnya. Antum kalau mendengar orang-orang kaya, orang top kelas dunia, yang kaya itu ribuan triliun, kekayaan itu ribuan triliun itu gimana? Ribuan triliun itu kalau untuk dibeli Bekasi ini mungkin sudah dibeli semua itu. Masya Allah, ya kan ribuan triliun, dilapangkan. Tapi ada ya Allah yang untuk nafkah ini makan aja susah. Beginilah kehidupan. Ya, orang-orang yang faham kehidupan, ya, dia akan faham bahwa kaya dan miskin itu hanya materi ujian. Kaya itu akan sukses kalau dia bersyukur, miskin bersabar, sukses juga. Ya, beginilah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggulirkan. Negara kita ini berapa penduduknya? 200 juta lebih ya. Kalau misalnya ada jurkam nanti, mau calon presiden atau siapalah misalnya, dia menjanjikan nanti kalau saya jadi ini, saya bikin kaya semua orang dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin orang ini mati lebih dulu sebelum terrealisasi, karena mengubah sunnatullah. Beginilah kehidupan itu, ikhwatal iman. Makanya orang Islam itu diajari untuk ridha dengan apa yang Allah tetapkan, sambil terus bersemangat untuk melakukan perubahan. Ya. Dan ini ada hikmah azimah. Orang-orang yang cetek imannya itu kadang-kadang protes-protes kepada Allah. Ya, apa dosa saya kok saya harus miskin sementara itu pada kaya-kaya? Maka orang kaya pun tidak boleh sombong terhadap orang miskin. Maka sombong dalam kaitannya dengan muamalah itu meremehkan orang, ya kan? Orang kaya itu sangat membutuhkan orang loh. Bahkan semakin kaya itu semakin membutuhkan orang banyak. Iya. Orang kalau punya perusahaan, mau kerja sendiri dia sama mantunya, sama mertuanya, sama keponakannya, nggak mungkin lah. Ada orang itu kadang-kadang punya sekian banyak perusahaan, kalau dihitung itu pegawainya ratusan ribu, puluhan ribu. Orang untuk bisa menjadi big boss itu butuh bantuan ini, ya kan? Atau yang jelas-jelas ini, misalnya pengusaha otomotif itu, transportasi lah. Orang kalau punya bis 100 harus jalan semua, berarti butuh siapa? Itu supir 100 pun biasanya supir itu kalau untuk bis-bis jarak jauh nggak mau jalan sendiri, supirnya 2, ya ada berapa itu. Makanya kalau ada orang sombong itu sangat naif. Semakin tinggi semakin sombong, semakin naif, karena dia tidak menyadari betapa butuhnya dia dengan orang lain. Ya, ini perhatikan hal-hal seperti ini, ya. Ya. Jadi kalau manusia itu kebaikannya banyak sebagaimana malaikat, juga dia akan mulia, karena tolak ukur kemuliaan di sisi Allah itu telah ditetapkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, ini luar biasa. Siapapun orangnya, kalau seandainya yang mulia itu yang ganteng-ganteng, kita yang gantengnya pas-pasan, nggak punya kesempatan, apalagi yang cacat. Maka kalau dalam Islam orang cacat itu tidak mungkin ada punya nyali. Orang yang benar-benar agamanya itu matang, dia tidak punya nyali untuk merendahkan orang cacat, orang buta, orang buntung. Kenapa bisa jadi dia itu dengan tunanetranya tidak pernah maksiat seperti saya yang dikarunia mata yang tidak pernah sepi dari maksiat? Karena takwa. Kadang-kadang ada orang tuh Masya Allah dikasih cacat oleh Allah, tapi dikompensasi dengan anugerah yang tidak dimiliki oleh orang yang tampan, yang sangat tampan. Banyak ulama-ulama itu tunanetra. Ada tuh ulama kontemporer yang masyhur banget, Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, itu orang ulama besar. Itu tunanetranya bukan sejak lahir. Jadi satu saat itu mengalami kecelakaan, ibunya syok. Kemudian ada yang menasihati, daripada kamu syok mendingan sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan diganti oleh Allah.
Alhamdulillah mengorbit menjadi ulama hebat meskipun tunanetra. Imam Bukhari itu pernah tunanetra, kemudian ibunya berdoa akhirnya sembuh. Tapi ada yang sebaliknya, tadinya bisa melihat itu. Ini ikhwatal imannya. Makanya orang Islam, salah satu sifat unggulan orang Islam itu tawadhu. Ya. Karena apa? Karena kita tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah itu takwanya. Maka jangan pernah kita meremehkan sesama muslim, karena kita tidak tahu, jangan-jangan yang diremehkan itu lebih tinggi dari. Masya Allah, ini ajaran luar biasa. Mudah sebenarnya orang Islam itu untuk tawadhu, ya. Apalagi kita itu kalau lihat bocah-bocah belum balik itu, Masya Allah, dia belum punya dosa. Jadi kalau dalam agama kita itu kita disuruh menyayangi yang kecil, itu betapa mudahnya nyayangi yang kecil itu. Ini bocah ibarat kain itu masih putih, kan belum balik. Sementara kita yang tua ini gimana? Demikian juga untuk menumbuhkan anak-anak muda itu supaya hormat yang tua. Lihat sisi ibadahnya, ya Allah, itu orang sudah tua, sudah 10-an tahun dia sholat, padahal saya baru masuk usia balik itu baru kemarin, ibaratnya begitu. Sehingga yang tua bisa menyayangi yang muda bisa menghormati yang tua. Kalau seperti ini terrealisasi, ya Masya Allah, kayak di surga. Sebagaimana juga kalau yang kaya itu ingat yang miskin, ya, dia berbagi, yang miskin juga membalas kebaikan orang-orang kaya dengan doa, ya, dengan terima kasih, maka akan terjalin hubungan yang bagus. Dan inilah Islam, mendamaikan orang, mengakrabkan orang. Makanya kalau ada orang Islam itu kerjanya berantem, nyerang orang, harus diingatkan, kalau Anda benar-benar muslim, bertobatlah kepada Allah. Orang Islam itu adalah orang yang menyatukan. Namimah, ngobrak-abrik persaudaraan, ya, tukang namimah itu diancam tidak masuk surga. La yadkhulul jannata namam. Namimah itu mengadu domba kan. Tapi kalau mengislah, melakukan perbaikan antara orang yang berseteru, itu adalah amal soleh yang luar biasa. Jadi Islam itu kalau dipelajari dan dipraktekkan rukun, mulai dari yang bagian yang paling kecil, suami istri akur, anak dengan orang tua akur, dengan kerabat akur, dengan tetangga akur. Karena memang agama ini agama yang menyatukan umat. Sekali lagi tolong perhatikan ini dan praktekkan. Dengan salam kita, dengan keramahan kita, dengan tegur sapa kita, ya, bahkan dengan pemaaf kita, mengakrabkan orang, menyatukan orang. Taib. Bararah lagi baik-baik, qulubuhum wa a'maluhum, hati dan amal perbuatan mereka. Ini tentang malaikat, ya. Nanti kalau kita sudah sampai surah Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Ini tentang orang. Kalau ini tentang sifat siapa ini tadi? Kiramin bararah, ini adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, beriman, beramal saleh, bertakwa, taat kepada Allah, lafi na'im, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya Allah firmankan dalam hadis qudsi. Kriteria nikmat surga itu adalah mala ainun ra'at, apalagi wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik. Kalau kita bicara nikmat surga tidak pakai standar ini, itu bisa saja orang beranggapan, mau enak saja kok, repot banget nunggu di surga, sekarang saya bisa nikmati. Ini kalau seandainya surga itu kenikmatan di sana itu tidak beda jauh dengan nikmat di surga ini, maka orang-orang mukmin itu hitungannya rugi. Dia puasa, dia kadang-kadang membayar zakat, dia harus sholat dan lain sebagainya, ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau kriteria nikmat surga itu seperti itu, jika dibandingkan dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak ada seperberapanya dengan akhirat. Maka yang beruntung nanti adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya.
Gini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini untuk mengukur ya, mengukur ketika kita ya tadabbur atau merenung masalah ini. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat itu didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya, paling nikmat min ahli dunia, ini penduduk dunia yang paling nikmat. Saya yakin tidak tinggal di Bekasi orang. Nah, karena di luar sana itu masya Allah ya, orang-orang yang punya modal, duit nggak ada kandangnya, istilahnya nggak ada seri, ya punya segalanya, hidup bergelimang kemewahan. Antum kalau kita ukur pakai zaman kita ini ya, orang-orang yang nikmat itu biasanya masya Allah hidupnya glamor, ya makannya enak, pakaiannya mewah, kendaraannya rumah. Sekarang ini dunia memanjakan orang-orang kaya itu luar biasa. Satu unit mobil itu ada yang ratusan miliar, ya. Jam tangan untuk orang mewah itu, ya, itu ada yang puluhan miliar. Jam tangan, padahal ya sama, fungsinya ini. Untuk orang-orang ini ya, yang jelas Rasul mengatakan orang yang paling nikmat di dunia ini didatangkan, tapi dia min ahlin nar. Nanti di akhirat itu dia divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Ya sebab kekafirannya, sebab kesyirikannya dan yang lainnya. Ya, yang jelas dia min ahlin nar. Baru dicelupkan sesaat ke neraka, diceburkan, kemudian dimintai apa istilahnya, komentar gitu ya. Wahai Bani Adam, pernahkah kamu sekali saja merasakan kenikmatan? Padahal ini orang yang paling nikmat. Apa jawabnya? Wallahi ya Rabbi, demi Allah wahai Rabbku, saya tidak pernah merasakan kebaikan sekalipun. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan satu kali pun. Padahal ini orang yang paling nikmat, baru disengat sesaat dahsyatnya adab neraka. Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah mengabarkan ya, ada orang ditangkap ya, kemudian digalikan lubang, ditanam di lubang itu, digergaji, kepalanya terbelah dua sampai badannya terbelah dua. Wallahu ta'ala alam, apakah orang ini yang nanti yang disebut orang yang paling sengsara, tapi dia min ahlil jannah. Inilah tadi yang saya katakan, kalau seandainya yang mulia di sisi Allah itu yang kaya-kaya, berarti orang miskin, orang sengsara tidak punya peluang untuk mulia di sisi Allah. Alhamdulillah, kita ambil kesempatan ini, ikhwatal iman. Ini orang yang paling sengsara di dunia, tapi min ahlil jannah, baru masuk sesaat ke dalam surga ya. Dalam surga ditanya, kamu pernah menderita enggak? Kamu pernah merasakan apa kesengsaraan apa enggak? Jawabnya sama, demi Allah saya tidak pernah merasakan sekalipun kesengsaraan, sekalipun penderitaan. Padahal ini orang yang paling, berarti nikmat surga itu baru sesaat saja. Itu penderitaan di masa lalu itu sudah apa? Lupa, menunjukkan luar biasa. Ya, nggak tahu hadis-hadis seperti ini tuh disampaikan di waktu khutbah apa enggak? Khatib-khatib itu pernah nggak mengingatkan orang bertakwa, mari kita bertakwa kepada Allah. Nah, takwa ini adalah usaha kita untuk menyelamatkan diri kita dari adab Allah dan untuk usaha kita untuk meraih rahmat Allah, meraih ridha Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian dirilis hadis-hadis seperti ini. Jadi orang Jumatan itu pulang Jumatan ingat surga, ingat neraka, ingat mati. Ya. Kadang-kadang orang itu materi khutbah ini nggak nambah iman sama sekali. Ya. Ini tantangan bagi khotib, apalagi di zaman sekarang. Orang Islam Jumatan itu sudah istimewa banget zaman sekarang. Kalau sudah Jumatan, ini kesempatan emas untuk mengingatkan mereka. Pulang Jumatan biar tambah baik, tambah soleh. Yang tadinya lemah ibadah supaya diupayakan itu. Persoalan hasil itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi disajikan materi-materi termasuk takwa. Takwa itu melibatkan ilmu. Nggak mungkin orang bertakwa tanpa ilmu. Jadi kadang-kadang itu wasiatnya global aja, mari kita bertakwa kepada Allah, tidak diperhatikan atau tidak diekspos ahamiyatul ilm. Padahal definisi yang paling sederhana itu menjalankan perintah, menjauhi. Nah, bagaimana bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan kalau perintah aja tidak tahu, tidak bisa memetakan, melakukan pemetaan, ini perintah, ini larangan. Takwa apa? Apa yang digunakan modal untuk takwa?
Ternyata memang kekuatan keislaman orang Islam itu ada di ilmunya. Kalau orang Islam ngaku Islam, bahkan 7 turunan Muslim semua, tapi nggak ngerti apa-apa tentang Islam, nggak ada kekuatan sama sekali. Bahkan mungkin wudhu aja tidak terstandar dengan ilmu. Gimana itu ikhwatal iman? Maka menggugah kaum muslimin supaya meluangkan waktu untuk bertolabul ilmi. Dan hebatnya lagi, ilmu syariah itu tidak ada batasannya. Tidak mungkin ada orang diajak, aduh saya sudah terlambat. Tapi kalau misalnya, yuk kuliah yuk, kita supaya punya gelar. Itu banyak, aduh saya udah nggak sempat kuliah lagi, mumet kepala saya kalau kuliah. Oke, tapi belajar ilmu syar'i bisa di tempat seperti ini. Ya. Usia yang ada masalah, kita bisa kumpul dari remaja sampai apa? Kakek-kakek ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib. Wadzalika kulluhu hifdzun minallahi likitabihi. Ini semua adalah penjagaan Allah terhadap kitabnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya menurunkan Al-Qur'an, tetapi juga sekaligus menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. An ja'ala as-sufara'a fihi ila ar-rusul al-malaikatal kiram al-aqwiya al-atqiya. Allah jadikan duta, ya, yang menyampaikan Al-Quran kepada para rasul itu adalah malaikat yang mulia-mulia, yang kuat-kuat dan bertakwa, sehingga walam yaj'al lisyayatini alaihi sabila, sehingga tidak ada jalan syaitan untuk menodai Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang ikhwatal iman ya, ini ada orang-orang yang mencoba untuk menggoncang akidah kita. Kamu percaya kalau Quran itu otentik? Loh, zaman sekarang ini ya, ada orang yang mengajukan pertanyaan, kamu yakin Quranmu itu ori? Bahasa gitu, otentik. Jangan-jangan Quran kamu itu sudah banyak masalah. Ada ayat yang hilang. Nah, gimana? Gimana? Kalau ada orang seperti ini, kita jawab, antum telat. Kalau kamu mengajukan pertanyaan itu kepada saya, telat. Karena saya punya keyakinan Al-Quran itu bukan hanya diturunkan oleh Allah kemudian dibiarkan oleh Allah diacak-acak orang. Kalau itu yang anda pahami, saya punya bantahannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ada keajaiban hari ini, ada orang salah baca salah di tengah-tengah anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, pasti kesalahannya itu ketahuan. Apalagi sampai membuang satu ayat, membuang beberapa ayat, salah fathah seharusnya antum baca kasrah, semua bisa. Itulah hebatnya Al-Quran ya. Meskipun umat Islam ini mengalami kemunduran yang luar biasa, tapi kalau persoalan Quran itu masih menakjubkan. Tidak mungkin ada agama di muka bumi ini yang pemeluknya hafal kitab-kitab sucinya seperti orang Islam, seperti orang Islam. Nggak ada itu. Quran dibakar nggak ngefek. Bahkan kalau seandainya Quran ini ada orang dolim, dan semoga tidak ada ya, ini cuma sekedar bayangkan yang ekstrim aja. Quran disita semua kemudian dibakar semua, insya Allah nggak ngefek. Masih banyak yang hafal surah Al-Fatihah, masih banyak, bahkan ada yang 30 juz itu masih bisa mempertahankan Al-Quran meskipun mushaf ini seandainya, tapi semoga tidak terjadi ya, semoga ya. Taib. Kemudian wahada mimma yujibul imanu bihi, ini yang menyebabkan harus beriman kepada Al-Quran, wa talaqqihi bil qabul, dan wajib menerimanya. Taib, sudah tidak diragukan lagi ya, Al-Quran dari Allah ya, kemudian disampaikan kepada melalui malaikat yang perkasa, yang kuat, yang amanah, yang bertakwa, kemudian sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum menyurigai Rasul ada ayat yang disembunyikan? Nggak mungkin. Buktinya, kalau seandainya Rasul itu bisa menyembunyikan Al-Quran, surah Abasa ini nggak sampai ke umatnya. Kenapa? Ini pengalaman tidak ngenakin. Rasulullah ditegur oleh Allah, nyatanya juga sampai kepada kita, dan alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan beberapa ini. Walakin ma'ahada abal insanu illa kufura, namun meskipun Quran itu sudah sebegitu jelasnya ya,
sebegitu jelas bahwa itu dari Allah melalui malaikat sampai kepada Rasul, tapi umumnya manusia banyak yang kafir, tidak percaya. Jadi persoalan ingkarnya manusia itu tidak menjadi bukti bahwa Al-Quran itu tidak benar, tidak ya. Sebagaimana banyaknya orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu berarti bukti bahwa beliau bukan utusannya. Enggak, karena di sisi yang lain masih ada sekian banyak bukti. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nanti kita lanjutkan pada jadwal berikutnya ya, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.